Majapahit, Sandiakala Rajasa Wangsa. Bagian keempat. Suasana bertambah menyenangkan karena tiba-tiba beberapa orang lelaki menyiapkan seperangkat gamelan dan langsung menempatkan diri. Acara makan dan minum itu semakin menggairahkan dan menyenangkan ketika gamelan ditabuh dan dua orang waragana meliukkan tubuh menari sambil menembang. Raganata gelisah, pikirannya tertuju pada hal-hal yang mengganggu hatinya yang menyebabkan berbulan-bulan tidak tenang. Terjadinya banyak perampokan yang selama ini mengganggu Singosari meskipun dilakukan oleh para pelaku yang berbeda-beda. Membuat Raganata merasa curiga ada pihak yang mendalanginya. Bila kecurigaan itu benar adanya, sebetulnya bukan barang baru, karena Raganata menyatat dahulu sebelum terjadi perang Genter, Singosarilah yang menggunakan siasat itu. Ketenangan Kediri terusik oleh banyaknya perampokan yang dalangnya justru berada di Tumapel. Ken Arok yang mantan perampok dengan mudah menggerakkan anak buahnya atau teman-temannya untuk mengganggu ketenangan Kediri. Ketika keadaan sudah amat memungkinkan, Ken Arok dengan bala prajuritnya datang menyerbu. Kini, akankah Kediri membalas dengan cara serupa untuk mempersiapkan diri membalas apa yang dilakukan Singosari? Rasa penasaran itu kini beranak pinak dengan apa yang dipergokinya di Kendiri. Moga-moga Nambi dan Ranggalawe, anak banyak Widi, tidak menemukan sesuatu. Gamelan terus mengalir di pendopo. Segenap penari memanjakan tamu-tamunya itu dengan gending-gending yang sangat menghibur. Lebih-lebih kecantikan mereka. Melihat pasugatan beksan itu, Mahisa Wagal teringat saat pada suatu hari mengunjungi sahabat karibnya di Tuban. Oleh Ronggolawe, Mahisa Wagal diajak menyaksikan pertunjukan tari tayub dengan penarinya yang berwajah cantik. Selesai ikut menari dan meletakkan uang dalam jumlah yang cukup banyak, apalagi ia datang bersama Ronggolawe yang anak Adipati Tuban. Mahisa Wagal diberi kesempatan merendra asmara dengan penarinya. Di bawah tepuk tangan dan orang yang bersiul-siul nyaring, Mahisa Wagal membopong sang penari cantik dan dibawanya masuk ke sebuah bilik yang memang dengan sengaja disediakan untuk keperluan memuaskan nafsu. Andai kata, gumam Mahisa Wagal, Mahapati Raganata menggeleng-gelengkan kepala melihat tuan rumah benar-benar memanjakan para tamunya. Hiburan yang diberikan oleh para waranggom masih terus berlanjut. Berbagai makanan dikeluarkan banyu mili, yang bahkan berlanjut ke jenis minuman yang memabukkan. Raganata sangat tidak sependapat dengan suguhan itu, tetapi tak mungkin mencegah. Rupanya tak hanya Raganata yang menyimpan perasaan serupa. Raden Wijaya juga merasa tidak nyaman. Pemuda berdarah biru dari Singosari itu hanya memperhatikan ulah anak buahnya sambil sesekali tersenyum apabila melihat tingkah mereka. Tuak dalam bumbung itu disajikan dalam jumlah berlimpah, ibarat bisa untuk mandi dan mencuci sekalipun. Tuak dibuat dengan cara sama seperti pembuatan legen, tetapi berbahan baku lain. Apabila legen dari pohon kelapa, sebaliknya, tuak berasal dari pohon nira yang banyak sekali ditanam di daerah pesisir, karena di sanalah pohon nira tumbuh dalam jumlah banyak. Tuak bisa muncul di Kediri dalam jumlah berlimpah karena ada sekelompok orang yang dengan sengaja membudidayakannya. Orang-orang itu adalah para penggemar berat tuak. Apalagi Sang Prabu Jayakatwang kemudian memerintahkan menanam nira dalam jumlah besar di beberapa desa. Berbeda dengan tuak nira yang bisa memabukkan, tuak legen adalah bahan baku pembuatan gula merah. Gamelan terus mengalun terdengar ke depan sampai bertalu-talu.
ke arah belakang di segenap penjuru istana, bahkan sampai di keputren. Di tempat itu, Narendra Dewi melepas rasa kangen kepada kakaknya yang telah setahun lamanya berpisah sejak ia meninggalkan keputren Singosari, diboyong pulang ke Kediri, ke sebuah daerah yang tak berudara sejuk seperti Singosari. "Jadi, telah berapa bulan kehamilanmu?" tanya Gayatri setelah mendapat jawaban dari adiknya itu. "Mungkin sudah 3 bulan, Kang Mbok," jawab adiknya. Gayatri meraih adiknya dan kembali memeluknya. Gayatri tidak menoleh ketika Narendra Dewi meminta mengelus perutnya. "Hati-hati menjaga kehamilanmu. Hindari jenis-jenis makanan yang bisa membuat keguguran. Juga hindari gerakan tubuh yang berbahaya." Dengan segenap rasa ingin tahu, Narendra Dewi menanyakan kabar ayah dan ibunya, juga kabar para kakaknya, yang diimbangi Gayatri dengan penuh semangat menceritakan apa saja yang terjadi setelah kepergian adiknya itu. Bergetar dan nyaris meruntuhkan air mata Narendra Dewi ketika Gayatri bercerita tentang kakak sulungnya. "Tidak bisa dicegah apa yang menjadi pilihannya," kata Gayatri soal kakaknya. "Ia memutuskan menjauh dari gebiar kehidupan dengan menjadi pemuka agama. Kakang Wiswarupa Kumara melepaskan diri dari tahta yang semestinya menjadi haknya. Ia pilih mengabdikan dirinya menjadi seorang biksu dan memberikan pengabdiannya kepada Sang Buddha." Narendra Dewi mengenang kakak sulungnya yang mempunyai jiwa lembut, jauh dari semua hal yang bersifat duniawi. Jauh hari ia menolak ketika Sang Prabu mengingatkan kedudukannya sebagai Pangeran Pati yang nantinya harus menjadi pengganti ayahnya bila berhalangan. Sikap Wiswarupa Kumara seperti itu yang membuat ayahnya bingung. Bagi Narendra Dewi tidak terlalu mengagetkan mendengar kakak sulungnya memutuskan menjauh dari semua gebiar kehidupan dengan mengabdikan diri pada agama yang ia yakini. Maka Wiswarupa Kumara benar-benar meniru apa yang dilakukan Sang Buddha, yang semula anak raja tetapi memutuskan meninggalkan haknya atas tahta. Akan tetapi, kecemasan soal pewaris tahta segera berakhir saat Prabu Sri Kertanegara menemukan penggantinya. Sang Prabu melihat Wahyu Kedaton itu justru melekat dalam tubuh Sang Rama Wijaya, cucu Bathara Narisinga, adik kandung ayahnya. Dari perilaku dan sikapnya sehari-hari, terlihat Raden Wijaya mempunyai cara pandang ketahanan dan jiwa yang cocok untuk menjadi raja. Itulah sebabnya Prabu Kertanegara berencana akan mengambil Raden Wijaya sebagai anak menantunya. Kepadanya, ia akan mewariskan tahta dan berniat menyusul anak sulungnya, sama-sama menjauhi gebiar kehidupan dan mengabdikan sisa hidupnya untuk memayu Hayuning Bawono. "Kang Mbok sendiri, kapan mengakhiri masa lajang?" tanya Narendra Dewi agak membelok dan mengagetkan. Pertanyaan itu menyebabkan Gayatri terbungkam. Gayatri melirik adiknya dan tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya. Sikap kakaknya yang demikian itu menyebabkan Narendra Dewi malah penasaran. Ia merasa iri saat mendengar Sang Prabu berencana mengawinkan Raden Wijaya dengan 4 orang kakaknya yang lain. Bila boleh memilih, Narendra Dewi merasa lebih nyaman bersuami Raden Wijaya daripada Ardaraja. Namun, ternyata Gayatri tidak memiliki cara pandang seperti dirinya. Wajah yang selalu muncul di benak Gayatri justru bukan wajah Wijaya, melainkan wajah seorang prajurit biasa yang sikap kesehariannya lucu dan menyenangkan. Suka bercanda tetapi gagah dan pemberani. Kepada prajurit itulah ia menambatkan mimpi indahnya, tetapi terbukti terhalang oleh keputusan yang diambil ayahnya. "Kang Mbok tidak sependapat dengan keputusan Ayahanda Prabu." Sikap Gayatri menyebabkan adiknya bingung
karena memilih bungkam dan terlihat jelas menyimpan beban. "Apakah dalam hati Kang Mbok telah menyimpan sebuah nama?" kejar adiknya. Pertanyaan yang terlalu mengarah dan menyudutkan itu menyebabkan Gayatri salah tingkah, yang disalurkan dengan mencubit lengan adiknya sendiri. "Kau sendiri, bagaimana warna perasaanmu?" tanya Gayatri. Narendra Dewi mengernyit. "Maksudnya?" tanya si bungsu yang sedang hamil muda itu. "Kau menjalani kehidupan rumah tanggamu dengan perasaan senang dan bahagia, bukan?" Kini giliran mulut Narendra Dewi yang terbungkam disertai dengan raut wajahnya yang seketika berubah, yang terbaca dengan sangat jelas oleh kakaknya. Apalagi sejenak kemudian Narendra Dewi menerawang memandang jauh disertai tarikan nafasnya yang amat dalam dan berat. Terkejut Gayatri melihat keadaan itu. "Hei, apakah kau tidak bahagia?" tanya kakaknya. Narendra Dewi mengembalikan arah pandangnya dan dengan tegas menggeleng. Berdesir tajam permukaan dada Gayatri melihat jawaban yang tidak disangka-sangka itu. "Kenapa?" tanya Gayatri sangat penasaran. Narendra Dewi terbungkam, ingin menjawab, tetapi kesulitan. "Ayolah, berceritalah, kenapa? Ada yang tidak beres dengan suamimu?" Pertanyaan itu justru menyebabkan air mata adiknya mengenang. Gayatri segera meraih lengan Narendra Dewi dan memeluknya dengan erat. "Apa yang terjadi? Ayo ceritakanlah. Amat tak pantas anak seorang raja mengalami perlakuan yang buruk. Apakah suamimu jenis laki-laki yang kasar dan ringan tangan?" Tak ada yang aneh dan menarik perhatian selama Ronggolawe dan Nambi berkuda menjelajahi Kediri untuk mencari tahu. Namun Ronggolawe mempunyai tempat bertanya yang ia yakin mampu memberikan gambaran atas apa yang sedang berlangsung di negara peninggalan Sri Kertajaya itu. Dua sahabat pemilik kuda yang sama-sama kabarnya itu membalap kencang mengambil arah menjauhi kota. Seorang perempuan yang sedang hamil tua terkejut ketika mendengar derap kuda dari kejauhan dan lebih terkejut lagi saat mereka berbelok dan memasuki perkarangan rumahnya. Rupanya perempuan itu adalah jenis orang yang gampang takut melihat orang-orang berkuda, apalagi bersenjata. "Apa kabar Kang Mbok Dewayani?" sapa Ronggolawe dengan ramah. Perempuan itu ketakutan dan merasa dadanya terlanjur nyeri, tetapi sapaan ramah itu menenangkan hatinya, apalagi ia mengenali siapa yang datang. "Adimas Lawe dari Sungenep." Ronggolawe nyaris lupa kalau berasal dari Sungenep, karena nyaris separuh umurnya ia menghabiskan usianya justru di Tuban. Di Tuban itulah ia mengenal sahabatnya itu. "Benar Kang Mbok," jawab Ronggolawe. Perempuan itu menarik nafas jauh lebih dalam untuk meredakan diri. "Kau membuat kaget dan ketakutan Dimas," kata perempuan bernama Dewayani itu. Ronggolawe tertawa. "Bagian mana perbuatan yang menyebabkan Kang Mbok ketakutan?" Ronggolawe bertanya dengan suara renyah. Perempuan hamil bernama Dewayani itu ternyata masih butuh menenangkan diri. Rasa nyeri di dadanya itu lambat laun hilang dan berubah menjadi rasa senang. Ia dan suaminya mengenal Ronggolawe dengan baik sejak masih tinggal di pesisir pantai utara. Hubungan itu kemudian terputus ketika Ronggolawe pergi dan mengabdikan diri sebagai prajurit di Singosari. Dan selanjutnya, tak ada kabar beritanya. Dengan rasa ingin tahu, perempuan itu memperhatikan tamunya yang seorang lagi. "Teman saya seprajurit di Singosari, Kakang Nambi." Nambi membalas mengangguk ketika dari jauh perempuan itu merapatkan kedua telapak tangannya. "Saya jauh-jauh datang kemari untuk bertemu dengan suamimu Kang Mbok. Mana dia?" Pertanyaan barusan dijawab perempuan itu dengan menengadahkan kepala memandang ke arah kejauhan, di mana di sana suaminya sedang sibuk di puncak pohon kelapa. Tidak bisa menahan diri, anak banyak Widi itu tertawa terkekeh-kekeh. "Hi,
Kakang Pamandana, turunlah!" teriak Ronggolawe. Pamandana sedang berada di pucuk pohon kelapa dan tengah sibuk menurunkan beberapa butir buahnya. Terkejut Pamandana ketika menoleh mendapati ada 2 orang tamu di halaman rumahnya. Tetapi sejenak kemudian, Pamandana terlonjak gembira saat mengenali siapa yang datang. "Jangan lupa, ambilkan saya 10 yang masih muda," teriak Ronggolawe lagi. Penuh semangat, Pamandana mengayunkan sabitnya, menyebabkan beberapa butir kelapa muda berjatuhan. Lincah bagaikan kera, Pamandana pun turun. Pertemuan itu terasa menyenangkan hatinya, karena perpisahan yang terjadi memang sangat lama. Pamandana bahkan tidak mengira bakal bertemu lagi dengan sahabat karibnya itu. Pamandana tidak sekedar berjabat tangan, tetapi memberikan pelukan sambil saling menepuk punggung. "Kenalkan sahabat saya, Kakang Nambi, prajurit Singosari yang pilih tanding," kata Ronggolawe. Pamandana mengulurkan tangannya yang diterima Nambi dengan genggaman yang kuat. "Bukan saya prajurit yang pilih tanding, Kakang Pamandana, tetapi nyaris semua orang di Singosari tahu siapa Ronggolawe, pemilik aji-aji rawe-rawe rantas, malang-malang putung." Ucapan Nambi itu memancing gelak tawa yang runtuh berderai. Nyai Dewayani tidak bisa menahan senyumnya. "Ayo, masuk ke rumah. Bagaimana kalau kita berbicara di luar saja dengan pemandangan yang luas? Lebih-lebih ada Gunung Kamput yang sayang sekali bila tidak dinikmati." Pamandana tak keberatan. Dengan tanpa minta izin, tiba-tiba ia mencabut pedang di pinggang sahabatnya dan diayunkan pedang itu memangkas kelapa. Dengan lahapnya, Nambi dan Ronggolawe menenggak memuasi rasa hausnya dan memakan isinya. Melihat tamu-tamu penting itu, istri tuan rumah bergegas ke dapur dan menyalakan api. Ada ketela pohung dan pisang matang yang bisa diubah menjadi beberapa jenis makanan. "Sudah pernah digunakan untuk membunuh orang?" Pertanyaan itu menyebabkan Ronggolawe kaget. "Apa?" balas Ronggolawe. "Pedang ini?" lanjut Pamandana. Ronggolawe menggeleng. Pamandana menggerakkan pedang itu dan mengayun-ngayunkannya silang menyilang. Berdesir tajam Nambi melihat perbuatan orang itu, karena segera membaui kemampuan ilmu kanuragan. Hanya orang yang memiliki kemampuan kanuragan belaka yang bisa menggetarkan senjata panjang terbilah lebar itu hingga menimbulkan suara berdesing bernada tinggi. Ronggolawe seperti bisa membaca apa yang ada di benak sahabatnya. "Kau harusnya mengabdikan dirimu menjadi prajurit di Singosari," Ronggolawe berkata ditujukan kepada Pamandana. Pamandana tersenyum. "Andai kata saya orang bebas seperti dirimu, apalagi istri saya dalam keadaan hamil, tak mungkin bagi saya meninggalkannya." Nambi memperhatikan Pamandana dengan seksama, juga memperhatikan istrinya yang terlihat sibuk dan bentuk rumahnya yang cukup besar. Hidup pasangan suami istri itu tampaknya sedang hangat-hangatnya. Itulah sebabnya tawaran mengabdikan diri sebagai prajurit tidak begitu menarik perhatian Pamandana. Kebahagiaan istrinya dan bisa memberi perhatian setiap saat rupanya jauh lebih penting daripada kegiatan yang lain. Nambi melihat di antara beberapa prajurit Singosari yang dikenalnya banyak yang sudah berumah tangga dan selama berbulan-bulan meninggalkan istrinya. Ternyata Pamandana tidak mungkin bersikap sama. "Membawa perlu apa datang ke rumah saya? Apakah sekedar singgah?" tanya Pamandana. Dipancing oleh pertanyaan yang bersungguh-sungguh itu, mendorong Ronggolawe mengubah sikap dan bersungguh-sungguh pula. "Ketika kami serombongan datang ke Kediri dan melewati sebuah jalan pintas, di luar dugaan kami memperkoki Kediri menggelar latihan perang dengan jumlah prajurit yang tidak bisa dianggap sedikit. Kekuatan mereka bahkan bisa disebut mendekati segelar sepapan. Sebenarnya, apa yang akan dilakukan Kediri dengan prajurit berkekuatan besar macam itu?" tanya Ronggolawe. Pamandana menyimak, tetapi tidak dengan segera menjawab. Ia menunggu 2 orang tamunya itu menuntaskan ucapannya. "Sebagaimana diketahui," Nambi melanjutkan, "Kediri
masih menyimpan dendam terhadap apa yang dahulu dilakukan Pakuan Tumapel, yang kemudian berubah nama, kini menjadi Singosari. Bertahun-tahun berlalu, tetapi tampaknya Kediri kesulitan melupakan peristiwa itu. Adakah tidak aneh bila Singosari menduga apa yang dilakukan Kediri adalah dalam rangka persiapan membalas menyerang Singosari? Paman Dana menerawang dan memandang kejauhan. Jika tidak terhalang Mega yang sedang mengambang, titik pandangan matanya pasti akan lebih jauh lagi. Sahabat akrab Ronggolawe sejak di Tuban itu kemudian berbalik dan menyempatkan menghela tarikan nafas lebih dalam dahulu. Itu sebabnya saya berencana akan pergi ke Singosari dalam pekan-pekan ini, kata Paman Dana. Rasa ingin tahu Ronggolawe dan Nambi pun terpancing. Seperti bersepakat, kedua prajurit pilih tanding Singosari itu saling melirik untuk tanya Ronggolawe untuk melaporkan keadaan aneh yang terjadi di sini. Jawab Paman Dana, kalau tidak salah, bukankah akhir-akhir ini terjadi banyak perampokan di Singosari? Pertanyaan itu menyebabkan Ronggolawe dan Nambi saling pandang. Ya, jawab Nambi, dalangnya berada di sini. Ronggolawe dan Nambi kembali saling pandang. Rupanya benar apa yang dikatakan Mahapati Raganata yang berpendapat kejadian perampokan di beberapa tempat yang marak terjadi dalam beberapa bulan terakhir sangat tidak wajar. Raganata pernah menyampaikan pendapatnya, sangat mungkin perampokan berasal dari ayunan perintah seorang yang sangat berpengaruh di Kediri, yang berniat menggunakan cara sama sebagaimana dahulu Sri Rangga Rajasa Batara Sang Awurma Bumi melakukan sebelum menggempur Kediri. Bukti-bukti apa yang kau miliki? Tanya Ronggolawe. Paman Dana menerawang memandang langit yang sedang jernih, tetapi bibit awan mulai bersemai di arah selatan, bertanda sore nanti seperti sore kemarin. Dan seperti sore kemarinnya lagi, hujan akan turun.